Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 19 Mei 2024, Hari Raya Pentakosta. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5, ayat 16 sampai dengan 25. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan bab 16, ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah saksi kebenaran. Dalam perayaan Hari Anak Muda Internasional di Lisabon tahun 2023, Paus Fransiskus berpesan kepada kaum muda supaya tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut untuk memberi kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus. Hari ini di dalam Injil, Tuhan meminta kita untuk tidak takut dalam bersaksi akan segala kebenaran yang mereka terima dari Roh Kudus. Yesus berpesan bahwa Roh Kudus menginspirasi untuk mengatakan segala kebenaran yang didengarnya dari Yesus, yang bersatu dengan Bapanya. Segala sesuatu yang ada dalam diri Allah Bapa menjadi milik Yesus. Dan sebaliknya Yesus bersatu dengan Allah Bapa, serta demikian pula segala sesuatu yang ada pada Yesus, ada juga dalam diri Roh Kudus. Karena Roh Kudus lahir dari persatuan kasih antara Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Yesus Sang Almasih. Bila kita merenungkan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita menemukan banyak sekali tanda bahwa kita tak perlu merasa takut. Seorang ahli kitab suci pernah mengatakan bahwa dalam Alkitab terdapat 365 ayat yang mengatakan jangan takut. 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Apakah ini bisa dikatakan bahwa setiap hari Tuhan mengajak kita untuk tidak takut menjadi saksinya? Allah tidak pernah membuat kita takut. Ia mengajak untuk berani dalam segala hal, terutama mengatakan apa yang benar, karena segala hal yang benar berasal dari Tuhan. Sebaliknya, rasa takut berasal dari musuh kita, yaitu iblis. Fakta ini mengingatkan kita akan Adam dan Hawa yang ketakutan setelah memakan buah pengetahuan. Mereka memakannya karena hasutan iblis. Mereka takut kepada Tuhan karena termakan oleh bujuk rayu iblis. Jadi, bila kita merasa takut, perasaan itu berasal dari iblis, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi penakut. Pada hari raya Pentakosta ini atau pesta kelahiran gereja, kita semua diminta untuk tidak takut menjadi saksi Tuhan, sang sumber segala kebenaran. Kesaksian ini sungguh dibutuhkan di zaman ini, di mana segala sesuatu serba melimpah. Kita berlimpah informasi, pengetahuan, bahkan tawaran dalam banyak faktor. Hal ini terkadang membuat kita tak mampu lagi memilah serta memilih apa yang baik dan benar seturut perintah Tuhan. Maka dalam situasi yang serba cepat ini, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, memperlambat irama hidup kita, supaya dapat diam sejenak mendengarkan Roh Kudus yang berbicara di dalam keheningan batin kita yang paling dalam. Seperti yang dialami Nabi Elia di dalam gua pengungsian, ia masuk ke dalam gua dan berdiri di hadapan Tuhan. Ia melihat badai angin, api, dan tanah yang berguncang. Namun Tuhan tak ada di sana. Sebaliknya, ketika angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, ia menutupi wajahnya, karena ia tahu bahwa Tuhan hadir dalam keheningan. Di dalam gua batinnya yang hening, ia berjumpa dengan Tuhan. Ia berjumpa dengan Roh Kudus. Setelah itu, ia berani bangkit mewartakan Allah yang hidup. Tuhan meminta hal serupa dari kita. Kita dituntun untuk berjumpa dengan Allah Tritunggal dalam keheningan batin kita. Kita mendengarkan Dia, supaya kita berani mewartakan kebenaran. Hari Raya Pentakosta ini menjadi reminder bagi seorang Kristiani, yaitu pengikut Kristus, agar tidak takut bersaksi tentang kebesaran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.
Tulisan oleh R.P. Sulistyo Heru Prabawa Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahi gerejamu karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang telah Kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangat-Mu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.